Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayadi Kastiawan dari Sistem Informasi 2020B. Di sini saya mengambil tema yaitu data-data mahasiswa dalam web atau website. Pengertian pemrograman web. Pemrograman web terbentuk atas dua kata yaitu pemrograman dan web, di mana pemrograman sendiri adalah proses atau cara dalam menjalankan sebuah urutan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Dan web adalah sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen yang terdapat pada komputer yang dihubungkan melalui internet ataupun jaringan. Jadi, pemrograman web adalah proses atau cara untuk menjalankan instruksi pada sebuah komputer yang terhubung ke internet untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Di sini ada dua jenis bahasa pemrograman yang akan diperkenalkan, di antaranya Hypertext Markup Language atau HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman atau halaman website menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah atau web internet dan penulis yang sederhana dengan format penulisan HTML sebagai pembuka dan HTML sebagai penutup. Lalu ada Hypertext Free Processor atau PHP, bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. Jika Anda hanya menggunakan HTML atau CSS dalam membangun sebuah website, maka website tersebut hanya akan menjadi website statis. Namun jika Anda menyisipkan PHP di dalam website tersebut, dapat menjadi website dinamis, karena menggunakan PHP yang dapat membuat sebuah kerangka website berubah-ubah, menyesuaikan kondisi yang terjadi. Sederhananya, saat menggunakan layar smartphone, maka tampilan website akan disesuaikan agar terlihat bagus dan nyaman di layar smartphone. Jika digunakan pada layar tablet, maka penerapan yang sama akan terjadi juga begitu seterusnya. Mari kita ke pemrograman yang pada halaman selanjutnya. Baik, di sini adalah pemrograman yang saya buat yang memiliki folder akademik. Di sini ada form input. Bisa kita lihat, kita di sini membuat sebuah tabel border yang menyesuaikan halaman atau device yang kita gunakan. Lalu di sini ada name, ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tempat tinggal serta jurusan. Ini saya sudah mengetikkan beberapa jurusan. Lalu tempat tinggal itu menggunakan teks. Tahun masuk juga sudah diatur dari tahun 2000 hingga 2020. Lalu di sini juga untuk name berupa teks, nama teks, jenis kelamin juga menggunakan teks dan disingkat menjadi L dan P. Lalu tanggal lahir menggunakan site 1 dan sampai tanggal 30 atau 31. Lalu di sini from delete. Lalu di sini koneksi. Dan di sini terdapat sebuah database. Di sini database yang berisi tentang name, nama, tanggal lahir, tempat tinggal, jurusan, tahun masuk, jenis kelamin, dan ada action nanti di sana. Actionnya berupa hapus. Lalu di sini ada action delete atau hapus tadi dan penyimpanan. Jadi setelah kita input, maka bisa kita simpan. Baik, untuk tampilan webnya akan menuju ke halaman berikutnya. Nah, di sini saya telah membuat sebuah folder yang bernama akademik dengan tabel mahasiswa. Di sini saya sudah mencoba menginputkan ada 4
4 mahasiswa tentunya. Dan kita akan coba panggil program dengan localhost pada PHP myadmin. Localhost, ketik nama folder, lalu form input PHP. Nah, tampilannya seperti ini. Data mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ada NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat tinggal, jurusan, tahun masuk, submit, dan reset. Ini kita di sini akan memasukkan yang gampang saja, 20, 41, 3, 45. Lalu nama, misalkan Farhan dan laki-laki, Januari, akan April atau 7 April, dan untuk kelahirannya tahun 2002. Tempat tinggalnya misalkan Cikarang, lalu jurusan teknik mesin, tahun masuk 2019. Lalu kita submit. Data yang Anda input sukses. Nah, inilah hasilnya. Farhanden 2002-04-07 pada tanggal lahir, tempat tinggal Cikarang, jurusan Sistem Informasi, tahun masuk 2019, jenis kelamin laki-laki. Di sini kita juga bisa menghapus. Farhan kita hapus atau Ricky. Nah, data yang Anda hapus sukses. Nah, kan Ricky hilang. Baik, untuk program yang lebih diperbarui akan ditampilkan untuk halaman berikutnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan untuk program yang lebih bagus atau di-update dengan folder yang bernama Kampus Nurhayadi Kastiawan. Yang terdiri dari indeks, sebenarnya di sini banyak. Dari dosen, prodi, lalu di sini juga ada CSS-nya untuk tampilan juga, untuk image juga. Dan ini data atau tabel. Lalu di sini kita akan hanya menampilkan 5 program yang utamanya saja, terdiri dari indeks, ada halaman, tentunya halaman mahasiswa, prodi, dosen, dan logo. Adapun nama lengkap, prodi, dosen, wali, dan aksi, nanti aksinya bisa tambah, hapus, ubah, dan print. Tentu saja di sini menggunakan NIM yaitu angka, dan nama lengkap prodi, dosen, wali, tentu saja dengan teks. Lalu di sini ada program tambah HP, tambah PHP, terus tentu saja di sini ada NRP, nama prodi, dosen, wali. Di sini program hapus, di sini ubah atau update ya. Ada ID prodi, ID dosen, NRP, nama mahasiswa, ID mahasiswa. Lalu untuk print atau cetak, jadi setelah kita input maupun kita update, kita
dapat kita cetak. Nah, untuk tampilan pada program tersebut akan ditunjukkan pada halaman berikutnya. Nah, di sini kita telah membuat database yang bernama Kampus Nur Hadi Kastiawan. Nama foldernya kampus, lalu untuk labelnya ada dosen, mahasiswa, prodi, dan user atau pengguna. Lalu kita akan coba panggil, ketikkan localhost, masukkan foldernya, lalu kita panggil, tunggu hingga halaman login keluar. Tunggu sebentar lagi. Nah, ini ada foto saya, nama saya Nur Hadi Kastiawan, dan di sini usernya admin ya. Untuk password itu tentu saja jangan dibocorkan. Lalu kita coba untuk login, masuk ke dalam halaman mahasiswa dengan bernama indeks yang tadi kita sudah jelaskan pada program. Lalu di sini kita masuk ke halaman mahasiswa untuk tambah data. Nah, untuk tambah data kita simpan saja, misalkan 30187 dengan nama Farmasi ini. Ini hanya contoh saja. Data berhasil di insert atau di input. Mana? Nah, berbadilah. Coba kita ubah, misalkan si nomor 4 ini Wicah, kita ubah. Misalkan kita ubah 1, 2, 3, 4, 5 dengan sistem informasi. Nah, data berhasil diupdate. Kita lihat Wicah. Nah, ini berubah, ini berubah. Lalu kita hapus. Data berhasil dihapus. Nah, Wicah hilang kan? Ketika semuanya telah diimplementasikan, tambah data, ubah data, hapus data, lalu yang terakhir adalah cetak atau print. Nah, tampilan halaman print sudah muncul. Kita bisa mencetaknya dengan kertas A4, F4, dan kertas-kertas lainnya. A3. Nah, color juga bisa kita setting, black and white, landscape atau portrait. Yang sudah muncul. Baik, itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.